Halo semuanya, selamat berjumpa dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ewaldus Ronaldo Besteas dengan NIM 21011400061. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Video ini saya buat sebagai pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu metode yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, yaitu metode kuantum. Metode kuantum merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Mengapa digunakan metode kuantum? Karena metode kuantum sangat membantu siswa untuk membaca dan memahami sebuah teks bacaan. Oke, baik, kita masuk saja pada poin pentingnya. Yang pertama yaitu terkait dengan konsep metode kuantum. Nah, kita perlu tahu nih mengapa muncul metode kuantum dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran kuantum berakar dari salah satu ahli yang bernama Georgi Lozanov. Georgi Lozanov ini merupakan seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen tentang sugestologi atau yang biasa dikenal dengan sugestopedia. Hasil eksperimennya menyatakan bahwa sugesti mempengaruhi hasil situasi belajar dan setiap hal yang ada di dalam kelas. Hal-hal tersebut berkaitan dengan cara guru berkomunikasi, guru menjaga kebersihan bersama dengan peserta didik, kenyamanan antara peserta didik dan guru, suhu udara, penataan kelas, dan musik. Nah, hal-hal tersebut diyakini dapat memberikan sugesti yang positif. Nah, untuk mendapatkan sugesti yang positif digunakan teknik-teknik tertentu. Nah, salah satu teknik yang biasa digunakan oleh tenaga pendidik atau dalam hal ini guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk menciptakan kenyamanan yaitu dengan mengadakan atau menghidupkan musik di dalam kelas untuk merangsang partisipasi dari peserta didik tersebut di dalam kelas. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh De Vator dan Hernacki pada tahun 2008. Nah, selanjutnya istilah kuantum sebenarnya dipinjam dari bidang kajian ilmu fisika yang berarti energi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kuantum dapat dipahami sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi pancaran cahaya yang dahsyat. Nah, dalam konteks belajar, kuantum dapat dipahami sebagai interaksi yang terjadi dalam konteks belajar. Dalam proses belajar, pembelajar dapat mengubah berbagai potensi yang ada pada dirinya menjadi pancaran atau ledakan gairah dalam memperoleh hal-hal yang baru yang dapat ditularkan atau ditunjukkan kepada orang lain. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam hal ini konteks membaca, pembaca merupakan salah satu interaksi dalam proses mengajar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa quantum reading adalah interaksi yang terjadi dalam proses belajar, khususnya dalam pembelajaran membaca, niscaya mampu mengubah berbagai potensi yang ada di dalam diri manusia menjadi pancaran atau ledakan gairah dalam memperoleh hal-hal yang baru dari aktivitas membaca yang dapat ditularkan atau ditunjukkan kepada orang lain. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode kuantum yang digunakan dalam pembelajaran khususnya dalam melatih siswa untuk membaca merupakan suatu metode yang sangat memperhatikan kenyamanan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, kenyamanan merupakan faktor luar yang mempengaruhi kegiatan membaca. Maka dari itu, metode kuantum ini sangat digunakan untuk membantu siswa dalam hal membaca. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membaca dengan menggunakan metode kuantum. Nah, menurut De Vator dan Hernacki pada tahun 2005 mengemukakan bahwa ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam membaca, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan diri, yang kedua adalah meminimalkan gangguan, yang ketiga adalah duduk dengan sikap tegak, yang keempat adalah meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran, yang kelima adalah menggunakan jari atau benda lain sebagai petunjuk, dan yang keenam adalah lihat sekilas bahasa bacaan sebelum membaca.
Nah, selanjutnya Devator dan Hernaki juga mengemukakan tentang langkah-langkah dalam metode quantum reading. Yang pertama adalah menjadikan diri pelajar yang ingin tahu. Dalam hal ini, metode quantum reading berarti melontarkan pertanyaan. Nah, sebelum mengerjakan tugas membaca, tanyakanlah beberapa hal, yaitu yang pertama adalah tentang apakah tugas ini. Yang kedua adalah manfaat apa yang akan saya dapatkan. Lalu yang ketiga, bagaimanakah saya dapat menggunakan informasi dari kegiatan membaca ini? Baik, langkah yang kedua yaitu memasuki keadaan konsentrasi yang terpusat. Dalam hal ini, Lozanov melakukan percobaan mengenai keadaan terbaik untuk belajar. Nah, menurutnya, siswa dalam keadaan alfa yang kondisi konsentrasinya santai merupakan kondisi terbaik dalam belajar. Manusia memancarkan 4 gelombang otak, yakni beta, alfa, theta, dan delta. Nah, dalam beta, seorang merasa dewasa dan aktif, sedangkan dalam theta adalah keadaan hampir tidur atau mimpi. Nah, dalam delta adalah tidur nyenyak tanpa mimpi. Guru dapat membantu siswa menjadi pelajar yang lebih baik dengan mengajarkan mereka cara mudah mencapai keadaan alfa. Jika mereka sedang membutuhkan konsentrasi terfokus, maka mereka membaca menuntut konsentrasi yang tinggi, maka dari itu kondisi alfa adalah kondisi yang paling baik digunakan. Nah, langkah selanjutnya adalah super scan. Nah, setelah siswa memasuki tahap keadaan konsentrasi yang terpusat, guru dapat melakukan super scan. Nah, super scan di sini adalah membaca paling cepat. Nah, selanjutnya setelah peserta didik dilatih untuk membaca cepat, langkah yang keempat adalah peserta didik harus bisa membaca. Nah, memasuki keadaan alfa adalah saatnya untuk membaca. Nah, guru dapat memberikan sebuah teks bacaan terhadap peserta didik, lalu teks tersebut dibaca oleh peserta didik dengan mengikuti baris per baris, dengan menggunakan jari sebagai salah satu media untuk melatih kelancaran membaca seperti yang dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya. Nah, pada langkah yang keempat peserta didik sudah bisa membaca. Nah, langkah yang kelima ini adalah peserta didik dapat mengulang kembali. Nah, mengulang di sini bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun ditekankan pada tahap ini peserta didik dapat membuat catatan-catatan kecil, baik itu di dalam buku maupun hal lainnya yang membuat mereka dapat menulis kembali apa yang telah mereka baca atau teks bacaan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, hal ini membuat mereka untuk tetap mengingat kembali hal-hal yang sudah mereka pelajari dalam membaca atau memperkuat apa yang telah mereka pahami. Nah, mengulang di sini bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan mengingat atau dan juga menulis. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dari metode kuantum dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam membaca. Nah, Devator dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa quantum reading dapat benar-benar membuka banyak kesempatan dengan cara kerjanya. Otak ingin membaca dengan cepat. Otak dapat memahami kata lebih banyak dari jumlah yang biasanya diberikan kepada otak. Dengan kecepatan membaca rata-rata, quantum reading adalah metode membaca yang dapat menjadikan kegiatan membaca menjadi sangat menyenangkan karena teknik dan metode belajarnya yang bersuasana persuasif, mempola kognisi, afektif, dan konatif peserta didik agar terlibat dalam proses belajar aktif dalam membaca. Nah, quantum reading berisi hal-hal agar seseorang langsung mendapatkan manfaat dari kegiatan membaca. Dalam quantum reading juga diajarkan melatih bagaimana mengakses keadaan terbaik dalam membaca. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode quantum reading. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh langkah-langkah pembelajaran membaca dengan menggunakan quantum reading. Langkah-langkah pembelajaran berikut diterapkan dalam pembelajaran membaca cepat. Nah, langkah yang pertama dalam pembelajaran membaca cepat dengan menggunakan metode quantum reading adalah
Yang pertama, guru menghidupkan musik pembuka yang dapat mengubah suasana hati peserta didik, baik itu musik barok, musik klasik, dan musik-musik lainnya yang bernuansa gembira. Nah, hal ini bertujuan untuk memancing konsentrasi peserta didik kepada guru. Nah, yang kedua adalah guru memberikan persepsi terkait dengan pembelajaran membaca cepat yang akan dibahas. Dan yang ketiga adalah guru menyampaikan rencana kegiatan dari pembelajaran tersebut, apa yang akan dilakukan atau aktivitas apa yang akan dijalankan baik oleh guru dan peserta didiknya dalam pembelajaran. Yang keempat adalah guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran kepada siswa dan menyampaikan indikator-indikator pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah guru memberikan penjelasan terkait dengan metode quantum reading yang akan digunakan dalam pembelajaran membaca pada saat itu beserta dengan langkah-langkahnya agar dapat dipahami dengan baik oleh peserta didiknya. Nah, langkah yang berikutnya adalah guru menjelaskan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam membaca cepat sehingga dapat diketahui oleh peserta didik. Nah, yang berikutnya adalah guru menjelaskan cara menghitung kecepatan membaca dengan menggunakan rumus kecepatan membaca, bisa dengan nada-nada lagu yang beriringan dengan peserta didik yang sedang membaca sehingga melatih kecepatan membaca peserta didik. Nah, langkah selanjutnya yaitu guru membagikan teks bacaan yang telah disediakan yang terdiri atas 250 kata kepada peserta didik sebagai bentuk latihan membaca cepat dengan menggunakan metode quantum reading. Nah, langkah berikutnya adalah guru meminta peserta didik melakukan persiapan sebelum membaca, misalnya meminimalkan gangguan, memperhatikan gaya duduk yang baik dengan sikap tegak, dan melihat sekilas seluruh wacana teks bacaan yang telah dibagi oleh guru tersebut kepada peserta didik. Nah, selanjutnya guru mengingatkan kepada siswa atau peserta didiknya sebelum membaca agar menggunakan stopwatch atau jam untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membaca teks bacaan yang terdiri atas 250 kata atau teks yang telah dibagikan oleh guru kepada peserta didiknya. Nah, setelah kita memahami apa itu metode kuantum, selanjutnya saya akan sedikit memberikan contoh dari implementasi metode kuantum pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, pada umumnya metode quantum reading itu biasa digunakan pada kelas tinggi, mengingat bahwa di kelas rendah yaitu kelas 1, 2, 3 itu peserta didik masih belum terlalu lincah dalam membaca atau masih dalam proses tahap membaca permulaan. Sedangkan pada kelas tinggi peserta didik sudah mulai membaca secara baik atau sudah memasuki rentan membaca cepat. Nah, metode quantum reading ini cocok diterapkan pada kelas tinggi sebagai bentuk pembiasaan diri sejak dini kepada peserta didik untuk membaca cepat. Nah, contoh sederhananya adalah guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca teks cerita atau teks deskripsi yang disiapkan oleh peserta didik. Nah, itulah contoh sederhana dari implementasi metode quantum reading dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.